yang sudah siap billing itu dia harus melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh pihak Joko, pakai CK5 lah, jika jualnya dalam bentuk sudah lintingan itu. Wah, itu pelanggaran itu. Itu sudah masuk ke definisi pabrik harus. Kayak kondisi orang, Pak mungkin dengan target baru ini kan dengan tarif cukai yang naik juga, kelas 1, kelas 3 juga perbandingannya agak banyak. Ini mungkin nanti bisa tercapai nggak Pak di tahun 2024 Pak? Kami tetap optimis ya tercapai, tapi juga mohon bantuan dari semua rekan-rekan dan semua stakeholder tentunya. Tapi dari perhitungan kira-kira ya target bayangan sebetulnya itu masih tergambar lah dengan tren produksi yang ada di Kudus ini. Targetnya berapa Pak? Dan sebelumnya berapa Pak? Sebelumnya 38,1, tapi ini masih belum resmi keluar ya sebagai yang target baru. Itu kira-kira naiknya cukup tinggi, 44, sekitar 44. Jadi 14 triliun, jadi naiknya itu berapa tuh? 6 triliun sendiri. Mudah-mudahan ya nanti kalau resminya turun lagi ya yang nggak tahu, mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalaupun 44 kemungkinan masih bisa tercapai. Pak, untuk yang di tahun 2023 sendiri Pak, capaian targetnya berapa dan tercapai berapa Pak? Di tahun lalu 2023 targetnya 38,1 triliun dan alhamdulillah kita bisa mencapai 40,28 triliun. Jadi kita capaiannya 105,6%. Kelebihannya ada 2 triliun lebih. Itu dari keseluruhan cukai rokok semua Pak ya? Oh iya, ada biaya masuk tapi hanya sedikit, hanya sekitar 80 miliar saja dari biaya masuk. Pak, kalau melihat dari 44, sekian triliun itu, kenaikannya itu, target itu nanti kira-kira sudah punya bayangan apa Pak dari rokok yang mungkin mengalami jumlah produksi atau seperti apa? Jadi kalau melihat tren tahun lalu, kemungkinan memang nanti golongan 1 itu produksinya akan turun. Tetapi kan tarifnya akan naik. Tapi kemungkinan penerimaan cukainya bisa jadi kalaupun turun juga sedikit, kalaupun naik sedikit sekali. Tapi kalau untuk golongan SKM golongan 2, kemungkinan trennya masih ada kenaikan, sehingga di situ kita bisa mengharapkan ada tambahan yang cukup lumayan dari SKM golongan 2. Dan juga SKT semua golongan, trennya produksinya juga trennya semua positif. Bahkan kenaikan SKT golongan 1 tahun lalu itu sekitar 5 miliar batang, ini banyak sekali. Dan demikian juga SKT golongan 2 dan 3 juga naik semua. SKT golongan 2 ini nggak sampai 1 miliar karena SKT golongan 2 hanya sedikit di sini. Dan yang golongan 3 itu naiknya sekitar 3 miliar batang. Sehingga dari situ dari kenaikan produksi, kemudian dari kenaikan tarif itu nanti kita harapkan bisa mudah-mudahan kita bisa mencapai target. Pak, dari kenaikan cukai tiap tahunnya, apakah ada produksi rokok kecil yang mengalami pertumbuhan yang menurun atau mungkin bahkan malah belum tikar Pak? Dari catatan kami hampir tidak ada yang gulung tikar. Bahkan sekarang ini di tahun 2023 ini ada penambahan pabrik baru yang cukup banyak. Ada sekitar 30 pabrik baru, yang kecil maupun ada ya juga yang besar, yang menengah lah. Ini kan berarti memang SKT ini memang sedang booming. Jadi tidak hanya pabrik yang sudah ada saja mengembangkan usahanya, tapi juga ada tumbuh pabrik-pabrik baru. Itu di Kudus saja atau di? Kudus, Jepara, Pati,
Udah semua. Pak, prediksi rokok legal di tahun ini seperti apa Pak? Antisipasinya, kalau yang tahun lalu mungkin ekspedisi ya, tahun ini seperti apa Pak? Kita di semua lini sebetulnya ya, yang seperti saya sampaikan tadi, setiap kali kita menitik beratkan ke penindakan di satu jenis, pasti mereka akan melalui yang lain. Maka kita juga nanti juga semua lini kita waspadai, baik itu yang menggunakan angkutan umum, truk, ataupun bis sekalipun, kemudian mobil pribadi, dan juga dari pengiriman secara online itu juga tetap menjadi perhatian kita. Selain juga kita juga mengintensifkan juga pengawasan terhadap pabrik-pabrik yang sudah ada untuk meminimalisir tadi pelanggaran administrasi maupun juga potensi adanya pidana itu tetap. Kalau antisipasi keterlibatan dari pabrik sendiri, ya kita secara administrasi kita kan ada data-data ya, data-data itu tadi nanti kita olah, kita analisis mengenai kewajaran dia dalam memproduksi, termasuk dia bayar listriknya pun kita pantau. Jadi apakah produksinya ini terkait dengan pembayaran listriknya ini sama enggak? Kalau dia bayar listriknya banyak, mestinya kan dia produksinya banyak. Tapi misalnya kalau dia bayar listriknya banyak, tapi laporan produksinya sedikit, ini nanti menjadi perhatian kita. tapi kan di sekitar ada sekitar 18 tersangka Pak. Mungkin ada pelaku utama. Itu kan lain-lain ya, kasusnya beda-beda. Semuanya itu ya pelaku utama yang 18 itu. Jadi itu kasus per kasus. Maksudnya kan apakah 18 itu ada pengendali utamanya? Tidak. Pemainnya banyak. Pemainnya itu banyak. Jaringan itu banyak. Dan kita sudah punya data walaupun mungkin belum semua, tapi itu semua kita pantau seperti tadi. Kita pantau dari nomor telepon temennya lagi siapa, itu berkembang semua. Kita ada namanya spider web itu untuk yang kronologi keterlibatan pabrik tadi seperti apa? Ya, yang disampaikan oleh Pak Nutriwan ya awal mulanya dari penindakan di lapangan. Tapi setiap kali penindakan kan kita tanya yang tanggung jawab di situ siapa ya, biasanya sopir ya. Sopir kita tanya kamu dari mana? Lalu kita telusur ke belakang, akhirnya bisa sampai ke pabrik. Pabrik di mana itu Pak? Di mana? Di Jepara ya. Tadi yang disebutkan ada sekitar 28 ya Pak? 28 pabrik resmi yang... Oh bukan, yang dibatasi pembelian cukainya karena melakukan... Oh ya 28 ya, itu karena itu tadi administrasi ya. Sehingga kita untuk mencegah akhirnya itu tadi ada berdasarkan analisis ada ketidakwajaran antara misalnya kapasitas produksinya dengan pemesanan pita cukainya. Misalnya dia misalnya hanya pegawai katakanlah 20, tapi pesan pitanya banyak sekali, saya nggak mungkin itu dikerjakan oleh 20 orang, sehingga yang lain itu kemana, bisa jadi dijual atau itu adalah awal dari pelanggaran cukai. Maka dari situ kalau ada ketidakwajaran seperti itu, kemudian kita lakukan pembatasan. Atau memang ada laporan dari kantor lain yang memang menemukan adanya salah peruntukan itu atau salah personalisasi. Ada pita cukai punyanya dia ditempelkan di rokok lain, itu kan pelanggaran. Kalau sudah itu memang kita lakukan pembatasan, artinya dia menjual pita dong. Nah, akhirnya 78 tadi. Ya, ada 23. Pembatasannya itu berapa bulan atau berapa tahun mungkin, atau pembatasan dalam hal kuota cukai? Nanti dalam secara periodik 3 bulan, 6 bulan akan kita evaluasi. Trennya bagaimana? Apakah dia sudah menunjukkan ada tanda-tanda perbaikan atau dia bisa melakukan permohonan supaya dilepas dari pembatasan itu, tapi tetap kita lihat performanya. Apakah dia masih
menunjukkan adanya ketidakwajaran atau tidak. Kalau memang setelah kita nilai sudah wajar, ya kita lepas, tapi tetap kita awasi, kita analisis. Itu semua di Kudus ya Pak? 23 perusahaan? Enggak, ya Kudus, Jepara, Padi juga ada. Kenaikan SKT itu juga mungkin karena itu juga atau mungkin gimana Pak? Tidak, jadi kenaikan SKT itu lebih dari berasal dari tarif, struktur tarifnya itu. Karena kenaikan SKT sangat sedikit, maka dia berkembangnya lebih dari SKM. Sementara SKM tarifnya tinggi, maka dia cenderung untuk turun. Itu lebih ke situ aja. Ini kan tarif cukai tahun ini naik lagi ya. Yeah. Untuk pergeseran konsumen ke Tingway itu sendiri pengawasannya seperti apa Pak? Tingway Pak? Tingway sudah kita lakukan pengawasan melalui sekarang ini kan tembakau yang siap giling itu sudah ditentukan sebagai barang kena cukai, sehingga pergerakan dari tembakau yang sudah siap digiling ini juga merupakan objek pengawasan dari Bea Cukai. Dari situ kita mengawasinya. Jadi sebenarnya nanti Tingway itu boleh berusaha asal dia kalau dia ngeracik sendiri dan hanya dijual untuk yang dilinting di rokok di sini apa salah. Tapi kalau dia menerima yang sudah siap giling itu dia harus melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh Bea Cukai, pakai CK5 lah, jika kalau jualnya dalam bentuk sudah lintingan itu itu pelanggaran itu. Itu sudah masuk ke definisi pabrik, dia harus punya NPWP. Warung-warung, kafe-kafe itu nggak bisa. Tetap nggak boleh. Karena rokok itu ya dianggap sudah barang kena cukai kalau sudah dilinting. Pak, di tahun 2023 ini Pak, mungkin penindakannya itu total ada berapa Pak semua, dan itu dari tahun 2022 ada kenaikan apa mengalami penurunan Pak? Dari jumlah penindakannya tahun ini ada kenaikan. Tahun ini 181, di tahun lalu ada sekitar 163, kalau ya sekitar 160-an. Jadi ada penindakannya, ada peningkatan. Berapa batang Pak total? Tahun ini 19 juta 19.610.236 Itu modusnya itu seperti apa Pak? Atau sama seperti tahun-tahun kemarin atau berapa? Ya, modusnya macam-macam. Ada yang dari penindakan sarana pengangkut. Sarana pengangkut sendiri ada yang pengangkut umum, ada yang truk, ada yang bis, tetap ada. Ada yang mobil pribadi juga ada, berapa yang kita tindak. Terus juga e-commerce juga masih ada. Kemudian kita ada yang penindakan di rumahan. Rumahan itu yang di sekitar Robayan. Memang di situ yang untuk nyontong ya, nyontong. Itu ya. Modusnya masih beragam seperti itu. Cuma nanti perubahannya, ini yang lebih banyak di sini, lebih banyak di sini itu selalu berubah-ubah.